Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan bagian yang kedua dari surat Al-Maun, yaitu yang berisi tentang orang-orang yang dikabarkan celaka dan juga orang-orang yang dikabarkan mendustakan agama, yaitu ada 4, yaitu fadzalikal yadul yatim wa la yakhudhu ala ta'amil miskin, dan juga orang-orang yang lalai dalam salatnya, alladzina hum an salatihim sahun wa yamnaunal maun, alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun, yaitu orang-orang yang enggan memberikan bantuan walaupun bantuan itu hal-hal yang sepele. Kembali kepada orang-orang yang lalai dalam salatnya, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Siapa mereka? Alladzina hum yuraun wa alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya di dalam salat. Yang dimaksud celaka di sini adalah orang-orang yang riya, yaitu melakukan sesuatu ingin dilihat, ingin dipuji, dan ini tentu penyakit kita semua. Semua pasti kena penyakit ini. Tentu kita berusaha untuk mengurangi atau berusaha seikhlas mungkin di dalam kita berbuat sesuatu agar tidak terkena ayat kecelakaan di dalam sholat. Kembali kepada substansi sholat. Salat itu adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, salat merupakan doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menghadap kepada Rabb yang menciptakan kita, maka jangan bermain-main dengan salat ini. Harus kita perhatikan rukunnya, syaratnya. Dan yang paling penting adalah substansi salat tersebut, yaitu bagaimana salat menghantarkan kita kepada hal yang lebih baik. Karena apa? Tentu orang di luar sana, maksudnya di luar agama kita, bukan melihat dari sholat kita, akan tapi bagaimana melihat tingkah laku kita. Karena kita sekali lagi menjadi iklan daripada agama ini. Orang lain memandang baik tentu perbuatan kita, bukan bacaan Quran kita, bukan sholat kita, akan tapi buah dari sholat itu sendiri. Sehingga sholat itu adalah gambaran manusia menghormati manusia lain. Kita lihat gerakan sholat banyak sekali yang menggambarkan itu menghormati manusia. Ada ruku, ada sujud. Itu kan simbol-simbol penghormatan manusia kepada manusia lain. Sehingga gambaran sholat adalah merupakan gambaran di dalam kita menghormati sesama manusia. Sholat adalah memohon, berarti kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di ayat awal bahwa orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin juga ingin diperlakukan seperti kita ingin diperlakukan dari Allah. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah, tentu ingin permohonan kita dikabulkan. Begitupun juga orang-orang miskin, anak-anak yatim, mereka juga membutuhkan kita seperti kita membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sendiri, bagaimana kita tidak bisa mengabulkan permintaan mereka, sedangkan kita ingin apa yang kita minta kepada Allah itu dikabulkan. Maka antara sholat dan kebaikan sosial itu sangat erat sekali hubungannya dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga aqimi sholah wa atu zakat, dirikanlah sholat kemudian bayarlah zakat. Ini simbol dari sebuah hubungan vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sama manusia. Sehingga kalau orang yang sholatnya benar, tentu sosialnya juga seharusnya benar. Wa yamnaunal maun, kemudian orang-orang yang dicap sebagai pendusta agama adalah mereka yang enggan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kata para ulama, ini bantuan sekecil, kadang-kadang cuma sepele, hal-hal yang sepele, yaitu seperti kebutuhan rumah tangga. Mereka enggan. Kenapa? Saking bakhilnya mereka itu. Sehingga
di antara sifat-sifat yang harus ya, kalau di ajaran tasawuf itu sikap yang melekat harta kepada hati kita. Itu susah dihilangkan sehingga apa? Kehilangan sesuatu yang kecil padahal kita masih punya yang besar itulah yang disesali. Punya uang 1 juta, kehilangan 100.000. Bukan yang 900 yang disyukuri akan tapi 100.000-nya lah yang disesali. Itulah sifat melekat harta yang di dalam hati kita. Dan itu memang sekali lagi perlu kita latih di dalam kita memperbaiki diri kita lewat sholat ini. Sehingga vonis Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang celaka, orang-orang yang dianggap mendustakan agama adalah yang pertama menghardik anak yatim. Kalau konteks sekarang adalah tidak mau mengurusi, tidak peduli dengan mereka. Kemudian tidak memberi makan orang miskin, bahkan dia tidak menghancurkan sama sekali dan juga tidak memberikan saran kepada orang lain untuk memberi bantuan. Kemudian riya dalam sholat, tentu ini riya dalam sholat ini tidak bisa kita nilai dengan mata telanjang kita, karena apa? Ini urusan kita dengan Allah. Kita tidak bisa melihat orang itu ikhlas atau tidak lewat zahirnya, akan tapi sekali lagi ini adalah hati kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah enggan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, walaupun bantuan itu hal-hal yang sepele yang ada di sekitar kita. Ayat ini atau surat ini seakan-akan ya, berisi tentang orang keluar dari Islam karena mendustakan agama. Padahal orang dikatakan keluar dari Islam itu adalah apabila dia telah lepas syahadatnya. Akan tapi ini tentu warning dari kita, jangan sampai kita seperti itu. Sehingga kesimpulan dari surat Al-Ma'un ini adalah, pertama adalah berbicara tentang substansi sholat, yaitu apa makna sholat itu, bukan formalitas. Kalau formalitas, asal kita sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya sah. Akan tapi apakah sholat itu telah membuahkan hasil pada kehidupan sehari-hari, tentu kita selalu belajar dan berlatih. Kemudian iman kepada hari kemudian harus membuahkan amal yang soleh tentunya. Karena apa? Di antara mendustakan hari agama ataupun mendustakan agama adalah sama saja dengan mendustakan hari akhir, tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ini harus diyakini bahwa kebangkitan hari akhir harus kita yakini sebagai rukun ya, di antara rukun iman. Jangan sampai ini tidak diyakini. Karena apa? Orang yang meyakini hari akhir akan ya, tentu akan membuahkan amal-amal yang baik, dan di hadapan Allah amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya salat dan membantu kepada fakir miskin itu merupakan suatu kesatuan, sehingga sekali lagi ini hubungan yang pertama vertikal kepada Allah, yaitu merupakan ibadah ritual yaitu salat. Kemudian yang kedua membantu orang miskin dan sosial lainnya adalah merupakan hubungan vertikal kepada sama manusia, sehingga ini tidak bisa dipisahkan karena di ayat juga selalu digandengkan antara salat dan zakat. Kemudian yang terakhir adalah jangan enggan memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun itu hal yang kecil, dan jangan anggap memberikan sesuatu itu berbuah amal. Karena apa? Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang bukan semestinya, tentu itu suatu kesia-siaan. Karena apa? Dia tidak butuh akan kita beri. Padahal niat kita hanya apa? Karena kita hanya senang kepada mereka, padahal dia tidak membutuhkan. Memberikan hadiah kepada orang kolega kita yang sebenarnya tidak membutuhkan, justru yang membutuhkan orang lain tidak dikasih, ini juga akan menjadi kesia-siaan belaka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas dari tadabbur kita dari surat Al-Ma'un, surat yang luar biasa, yang dengan surat ini banyak berdiri sosial, lembaga sosial, baik panti maupun juga pendidikan, dengan semangat surat ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.